Sebuah kisah yang terjadi. Di sana terdapat sebuah persahabatan yang beranggotakan 4 pelajar populer yang bernama Alfi, Afifah, Dini, dan Ros. Pada suatu ketika, seseorang anak bernama Dila yang dari dulu ingin gabung ke dalam pertemanan mereka, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya agar bisa masuk ke anggota mix gang. Kalian lagi pada ngomongin apa sih? Ih, siapa sih ini anak? Aku banget tahu tuh. Tapi kata teman gak fasih sih, biarin. Dia kan cuma nanya doang. Kalau kalian yang mau jawab gak apa-apa kok. Tapi aku boleh nggak gabung sama kalian? Hah? Apa gue udah salah denger nih? Lo punya apa? Lo punya iPhone? Aku itu enggak kan? Doyong enggak kan? Kocak mana nih? Aku pergi aja. Ngapain cuma lama-lama kayak kamu gak jelas. Akhirnya Dila meninggalkan mereka dengan hati yang amat sangat terluka. Bel pulang pun berbunyi. Para siswa-siswi langsung bergegas untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun tidak dengan Dila yang masih sibuk mengerjakan tugasnya. Di tengah keheningan kelas, datanglah mix gang menghampiri Dila. Cukup duit dong. Ya ada. Apaan sih kelas mulu? Udah selesai. Duit mana? Jawab dari orang bisu. Bisu. Jawab. Ya udah, ini cuma buat pulang. Ongkos pulang. Lo kan punya kaki. Gunain kaki lo itu. Ini hapus deh kalau ini lama kalau dikasih duit. Iya. Itu apaan sih? Udah duduk aja tuh, gak usah nulis. Gimana duit lo? Gimana duit lo? Ini kan ada duit. Ini apa duit? Kalau tadi lo bohong sama kita. Buta. Selesai lo udah berhapus. Baik, emang bisa. Baik. Setelah mereka mengambil uang Dila, mereka pergi begitu saja meninggalkan Dila sendirian di dalam kelasnya. Dila yang tidak mempunyai ongkos untuk pulang pun menangis memikirkan bagaimana caranya dia pulang tanpa uang sepeser pun. Setelah sekian lama, hari pun semakin gelap. Akhirnya Dila memutuskan pulang dengan jalan kaki. Di perjalanan pulang, Dila pun merencanakan niat untuk balas dendamnya ke anggota mix gang karena rasa kesalnya. Keesokan harinya setelah pelajaran, Dila meminta bantuan kepada Alfi untuk membawakan buku paket ke perpustakaan. Jangan minta temenin ke perpustakaan ya. Ngapain? Yaudah deh, gue gabut. Sesampainya di perpustakaan, Dila meminta izin kepada Alfi untuk pergi ke toilet. Ya udah sana. Di sisi lain, ternyata Dila hanya berpura-pura ingin pergi ke toilet supaya bisa melancarkan misinya. Setelah mempunyai bukti palsu, Dila pun menghampiri Alfi. Terus dari mana sih? Maaf ya lama, tadi aku habis dari WC. Oh ya Vi, tadi aku lihat teman-teman kamu kayak lagi ngomong sesuatu, nggak mungkin. Ini buktinya. Coba. Setelah melihat bukti dari Dila, Alfi pun menghampiri temannya dengan perasaan kesal. Kok kalian tega sih? Tega gimana? Emang lo bisa gimana? Kalian mau pergi tanpa gue? Terus kenapa tiba-tiba datang terus?
Udah kita kayak gini. Gue tadi lihat Dila kasih lihat ke gue, kalian lagi ngobrol tanpa gue, terus kalian mau rencanain sesuatu tanpa gue kan? Dila? Kan kita nggak lihat dia sama sekali, kok dia bisa punya bukti kita kayak gini? Gue nggak bakal percaya kalau dia nggak punya fotonya. Memang dia kenapa? Emang dia ngapain kita? Apa dia? Udah diam deh. Udah kalian itu temenan, masa bertengkar sih? Lu lihat deh, Afifah diam aja, santai aja nggak kayak kalian. Aja lo bodoh sih, mau aja dibohongin. Tahu lo nggak bakal percaya kalau dia nggak kasih lihat fotonya. Gue tadi lihat pas dia ambil foto. Lo jangan bodoh-bodoh apa? Terus lu foto juga bodoh. Gitu doang percaya. Goblok. Udah deh, kalian pasang aja. Setelah mendengarkan penjelasan dari Afifah, Alfi pun masih tetap tidak percayai teman-temannya. Hingga pada akhirnya, anggota mix gang yang lain pun menyuruh Dila untuk mengatakan yang sebenarnya. Ya cukup, maksud lo apaan? Lu gak dengar? Lu bisa tuh, Wi. Maksud lo ngirim bukti-bukti kayak gitu apa? Foto-foto gak jelas. Lo mau bikin pertemanan kita hancur? Hah? Bukti apaan? Bukti apaan? Lo gak usah ngelak, dia aja yang dia yang ngomongin ke kita sendiri bahwa lo ngasih sebuah foto kita yang lagi kumpul bertiga ke dia. Lo gak usah pura-pura bodoh nih kayak gitu. Gue lihat lo ngefoto. Terus lo apaan sih? Lo dendam sama kita karena gak dimasukin ke grup kita? Hah? Ngomong jangan kayak orang bisu kayak gitu. Apa lo beneran bisu? Enggak kok, aku gak punya dendam sama kalian. Halah, bisa ngelak ya. Terus kalau misalkan gak punya dendam, maksud lo apa ngefoto-foto kayak gitu? Lo nuduh kita. Gara-gara lo persahabatan kita itu rusak. Dia marah sama kita, lo tau gak sih? Udah kayak gitu, lo mau gimana? Mau gimana, Hayo? Lo mau gimana kayak gitu? Ya udah, aku minta maaf. Nanti aku bakal jelasin ke Alfi. Ya udah sekarang. Lalu mereka pun pergi menghampiri Alfi. Pak. Ngapain di sini, Nisa? Ini aku mau minta maaf sama kamu. Minta maaf buat apaan? Soal foto yang tadi aku kasih ke kamu itu cuma rekayasa aku aja. Terus aku mau minta maaf sama kamu gara-gara kamu sama teman-teman kamu jadi berantem. Apa sih motivasi lu bikin kita berantem? Ya aku kesel aja sama kamu dan teman-teman kamu gara-gara itu aku jadi nggak bisa bayar SPP. Ya udah, gue juga minta maaf. Nanti gue bantu buat lu bayar SPP. Ya, aku bantu ya. Ya. Pada akhirnya, Dila pun berkata jujur kepada Alfi sekaligus meminta maaf karena sudah merusak persahabatan mereka. Alfi pun akhirnya meminta maaf juga kepada Dila dan akan membantu membayar uang SPP Dila. Mereka berlima pun akhirnya berteman. Pesan moral, janganlah kita sesekali menyakiti perasaan orang lain, karena itu bisa menjadi malapetaka bagi diri kita sendiri.